Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rifa Melia dari kelompok 22 Godlitz dengan NIM 23005424041 akan membacakan sebuah kasus yang berjudul Maraknya Pinjaman Online Ilegal. Maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal menurut pengamat ekonomi disebabkan lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif, kata pengamat sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Pertanyaan yang pertama. 1. Apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yaitu karena kebutuhan yang mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, membeli gadget baru, membayar biaya sekolah, dan literal pinjaman rendah juga jadi faktor. Dan juga dengan aplikasi mudah diakses dan pengajuan yang mudah. 2. Apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Dampak negatifnya yaitu 1. Berbunganya tinggi. 2. Biaya administrasinya besar. 3. Tenornya singkat. 4. Gunakan dan sebar data pribadi. 5. Teror dan intimidasi. 6. Tidak berizin dan tidak dilindungi OJK. Soal yang nomor 3. Bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal? Serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal? Yang pertama, cara menghindarinya. Cek website resmi OJK sebelum melakukan pinjaman online itu. 2. Lihat transparansi bunga. 3. Jangan tergiur ajakan yang memaksa. 4. Pastikan rekam jejak digitalnya. 5. Cek aplikasi dan situsnya. 6. Gunakan identitas digital. Solusi apabila sudah terlibat. Yang pertama, memprioritaskan utang yang berbunga besar dan tenor singkat. 2. Memanfaatkan pinjaman tanpa bunga, menggunakan sebagian tabungan, meminta bantuan pada anggota keluarga lainnya. Menjual aset, menjalankan pekerjaan atau pekerjaan sampingan.